Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a wa ba'd. Alhamdulillah, hari ini dengan kehendak dan keinginan Allah, saya bapaknya Gubernur Jawa Timur, bapaknya adalah Koordinator Pemangku Tusipedul Agama Islam Provinsi Jawa Timur. Karena hari ini kalau kita lihat di media online saat ini adalah terjadi gerhana matahari cincin. Apa gerhana matahari cincin itu? Saat matahari hendak menyinari bumi, maka secara lurus tertutup oleh permukaan bulan. Tapi permukaan bulan ini lebih kecil sehingga di sisi-sisinya masih ada sinar matahari. Apa yang dapat kita ambil? Sementara saat ini kalau kita pakai rumusnya Nabi Daud itu termasuk orang yang paling dekat dengan malaikat pencabut nyawa. Dan Nabi Daud bilang dan berpesan kepada malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel, awakmu iku ditugasi Gusti Allah njabut nyawa supaya aku iso siap-siap ninggalno donya iki. Lek awakmu nyabut nyawaku berarti aku mati. Lek aku arep mati tulung kandhanono ya Elia, supaya aku iso siap-siap. Lek nandang lakoni maksiat aku iso tobat. Lek aku males aku iso sregep ibadah. Tapi malaikat Israel gak tahu teko ngandani Daud awakmu pe mati. Nah, maka itulah yang kemudian tiba-tiba malaikat Israel itu datang, Daud, aku saiki ditugasno Gusti Allah njupuk nyawa peyan. Apa yang terjadi? Nabi Daud protes, "Loh, aku kan wis pesen nang peno. Lek aku kandhanono, lek aku arep mati." Malaikat Israel jawab, "Loh, Gusti Allah tanpa tak kandhani, Gusti Allah ngekek tandha nang peyan." Loh, apa tandane iku? Deloken rambut peyan iku. Sing asale ireng wis dadi putih, berarti sudah bertabur. Bertabur apa? Uban. Wis deloken kulit peno. Kulit peyan asale kenceng saiki kendor. Wis deloken untu peyan asale jangkep wis wis gugur. Iku tandane idek kubur. Apa artinya? Kalau saya umur 51, kalau dikasih usia seusia Rasulullah 63, berarti tinggal 12 tahun. Kalau butuh lebih itu adalah bonus. Berarti umur 40 itu adalah ukuran baik atau buruk. Orang ahli maksiat umur 40 belum selesai, maka dia alamat akan penuh dengan kemaksiatan. Jadi ukuran 40 ibarat siang hari, maka sebetulnya waktu zuhur itu adalah waktu yang sudah siap-siap. Umur 40 itu adalah ibarat sudah waktu zuhur. Sementara umur 50 ini sudah mendekati surut, wis mari asar. Berarti mendekati surut. Lek wis mendekati surut berarti siap-siap golek sangune mati. Apa yang harus kita lakukan di dalam mempersiapkan untuk mencari bekal untuk menuju kematian itu? Zuhur ini terasa penting. Kenapa terasa penting? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bisa dilihat di dalam Riyadhus Shalihin. Zuhur ini sholatnya adalah 4 rakaat. Tapi ada namanya sholat sunnah qabliyah, yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum zuhur. Sholat ba'diyah, sholat sunnah yang dilaksanakan sesudah zuhur. Kata Rasulullah, siapa yang menjaga secara istiqomah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, ini akan menjadi jaminan Allah kita akan dibebaskan dari ancaman siksa neraka. Amin. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita siapkan. Apalagi sekarang ini adalah gerhana. Gerhana ini adalah tanda-tanda alam semesta.
bukan sesuatu yang luar biasa, karena bagaimanapun juga alam semesta ini terus berputar. Tapi bentuk pelajaran yang sangat berharga dari Allah, bahwa sesungguhnya gerhana yang paling berbahaya adalah ketika hati kita mengalami gerhana. Makanya ada doa, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, terangilah hatiku ini dengan cahaya hidayahmu, seperti engkau telah menerangi bumi ini dengan cahaya matahari dan cahaya bulanmu selamanya. Apa artinya? Hidayah itu seperti sinar matahari yang menyinari bumi. Hari ini hidayah Allah itu telah diwujudkan oleh Allah ketika hidayah sudah terhalang sehingga terjadi gerhana. Maka hati ini ketika terjadi gerhana, maka itulah hidayah akan sulit untuk masuk ke dada kita. Apa artinya? Ketika terjadi gerhana pada hati kita, maka akan terjadi kebutaan mata batin. Paling tidak ada beberapa yang menyebabkan gerhana hati itu. Yang pertama adalah prasangka. Orang kalau mudah berprasangka, tentu prasangka itu sebagian ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Tapi sebagian besar orang itu ternyata lebih suka berprasangka buruk. Loh, iki gak tau nang gone KUA Mbak Eli ini. Oh, Mbak Ica iki gak tau nang gone KUA. Kloyongan nanti. Padahal nang gone Masjid Rahmat melakukan persiapan bimbingan penyuluh. Kadang-kadang apa yang dilakukan itu banyak orang yang tidak suka itu nyinyir. Apa itu nyinyir? Mengembangkan prasangkanya itu sehingga berbuah fitnah. Padahal al-fitnatu asyaddu minal qatl. Karena itulah Allah mengingat, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak-banyak dari prasangka itu. Inna ba'dadh dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Nah, karena prasangka inilah yang kemudian dikembangkan akan timbul hasud. Apa itu hasud? Perasaan yang tidak enak terhadap orang lain. Ketika hati ini sudah hasud, ingat kata Rasulullah, hasud itu akan memakan amal kita seperti api yang membakar kayu. Jadi hasud itu akan membakar amal perbuatan kita seperti api yang menghabiskan sekitarnya sehingga habislah amal itu. Hasud inilah muncul iri, dengki. Apa dengki? Kedengkian itu lebih mengenal lagi, menginginkan rizki kebaikan yang dimiliki oleh orang lain berpindah padanya. Kalau orang yang iri ini dihasuti, maka timbul ghadab, amarah. Kalau sudah timbul amarah, dendam. Maka inilah gerhana hati ini akan menyebabkan kita akan tidak bisa memandang dan melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ternyata keseluruhan itu Allah sudah memberi piranti, karena kita bukanlah malaikat yang terbebas dari berbuat salah dan dosa, tapi kita juga bukan iblis yang selamanya divonis oleh Allah menjadi orang yang bangkang perintah Allah. Kita tetaplah manusia, man mahalul khata' manusia, tempat salah dan lupa. Maka di saat itu yang bisa kita lakukan adalah membersihkan hati agar tidak terjadi gerhana. Sholat zuhur ini dalam rangka membersihkan hati kita agar tidak terjadi gerhana. Karena gerhana hati itu jauh lebih berbahaya daripada gerhana bulan maupun gerhana matahari. Maka mudah-mudahan dengan perjumpaan yang sudah diatur oleh Allah ini menjadikan kita semakin terbuka, mengkritik diri kita, supaya kita tidak mudah mengkritik orang lain. Yang paling penting adalah autokritik. Mengkritik diri sendiri lebih penting daripada mengkritik orang lain. Muhasabah,
merenung pada apa yang ada di dalam diri kita, itu lebih penting daripada mengomentari orang lain. Maka supaya tidak terjadi gerhana, mari dalam segala hal kita buang segala macam prasangka. Apapun yang dilakukan oleh orang lain kadang-kadang yang nampak itu belum tentu nilai sebenarnya. Apa artinya? Yang nampak itu kadang-kadang tidak seburuk warna aslinya, atau yang nampak itu tidak seindah dengan warna aslinya. Supaya tidak timbul prasangka, karena prasangka sebagian adalah dosa, maka kita isi pikiran kita, hati kita dengan tanpa prasangka dalam prinsip nol prasangka atau zero mind. Maka inilah akan menyelamatkan kita dari namanya gerhana hati. Sekian, terima kasih Mbak Ica atas kesempatan dan walau minum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.